Kamu pasti tahu, untuk memenuhi kebutuhan dan hal-hal yang kamu inginkan, kamu memerlukan uang. Baik itu untuk membeli makanan, membeli minuman, membeli buku, untuk biaya pendidikan, membeli rumah, biaya transportasi, dan juga membeli hadiah, kamu pasti memerlukan uang. Karena membutuhkan uang, kamu pasti berpikir untuk bekerja mengumpulkan uang hingga hari tua. Tapi, kenapa tidak mulai mengumpulkan uang dari sekarang dan kamu tinggal menikmati hasilnya di hari tua? Untuk itu, kamu perlu merdeka finansial. Merdeka finansial adalah ketika kamu mempunyai tabungan, investasi, dan uang tunai yang cukup untuk memenuhi gaya hidupmu. Dan ini juga menjadi peluang kamu untuk pensiun lebih awal atau melakukan pekerjaan tanpa dikejar-kejar oleh target gaji. Secara sederhana, kita perlu menyeimbangkan pengelolaan keuangan dan gaya hidup untuk merdeka finansial. Bahasan pertama kita adalah gaya hidup. Gaya hidup bukan pamer dan kegayaan agar kamu terlihat keren, tetapi cara kamu untuk mencapai tujuan. Sebagai contoh, Mark ingin memiliki kamera agar bisa mengabadikan momen-momen di sekitarnya. Setiap harinya dia memiliki pilihan untuk menyisihkan sebagian uangnya atau membeli jajanan bermicin sepulang sekolah. Pilihan gaya hidup ini akan menentukan apakah dia semakin dekat dengan goalnya atau tidak. Dari contoh tersebut, Mark dihadapkan pada pilihan pengelolaan keuangan, yaitu menabung atau jajan. Mark harus bisa mengelola keuangannya agar tujuannya tercapai. Salah satu pengelolaan keuangan yang dapat kamu ikuti adalah konsep 50-20-30, yaitu 50% needs atau kebutuhan, 20% savings atau tabungan, dan 30% wants atau keinginan. Dalam video kali ini, kamu diajak untuk memahami lebih dalam tentang pengelolaan tabungan. Jika mendengar ini, kamu mungkin berpikir menabung di celengan atau menabung di bank. Tapi tidak, ada yang lebih menguntungkan, yaitu investasi. Investasi adalah cara untuk menabung dalam jangka panjang dengan asumsi nilai uang kita akan ikut meningkat. Misalnya, Mark dengan uang 100.000 ingin menabung di bank. Setelah 3 bulan, uangnya menjadi 86.000. Mengapa? Hal ini karena setiap bulannya Mark harus membayar biaya admin sebesar 5.000 dan mendapat keuntungan hanya Rp1.000 saja. Di sisi lain, Jeff dengan uang Rp100.000 melakukan investasi, dan setelah 3 bulan uangnya menjadi Rp103.000. Setiap bulannya, Jeff tidak terkena biaya admin dan mendapat keuntungan yang lebih besar sesuai dengan pergerakan nilai uang setiap tahun. Lebih menguntungkan Jeff, bukan? Tapi, sebelum kamu mencoba investasi, kamu harus memahami dulu apa sih investasi itu? Investasi menurut Investopedia adalah sebuah aset atau sesuatu yang dimiliki guna mendatangkan keuntungan di masa mendatang. Aset untuk diinvestasikan pun bisa bermacam-macam, yaitu saham, reksadana, properti, bahkan emas. Setiap jenis aset ini memiliki nilai keuntungan dan risiko yang berbeda-beda. Semakin tinggi nilai keuntungan, biasanya semakin besar risiko gagal jika salah investasi. Saham memiliki untung tertinggi, namun cukup menyeramkan karena nilainya yang naik turun tidak stabil. Kekurangan saham juga modal awal untuk investasi ini cukup besar. Sebagai contoh, saham Bank BCA sudah menyentuh angka 34.000 di awal tahun 2020. Namun turun menjadi 23.000 di bulan Maret 2020 ketika kasus corona pertama muncul di Indonesia. Perubahan saham bisa menjadi sangat signifikan dan banyak terpengaruh oleh kejadian dan kebijakan di suatu negara. Di sisi lain, reksadana adalah investasi dengan untung terkecil, terutama reksadana pasar uang. Namun, investasi reksadana pasar uang ini sangat stabil dan pasti akan selalu untung sekalipun dalam jumlah kecil. Sebagai contoh, harga satu unit aset pada hari kita beli adalah 1.320 dan 10 hari kemudian meningkat menjadi 1.400. Sekalipun mendapat keuntungan recehan, kamu tidak akan pernah rugi. Lalu, bagaimana cara untuk berinvestasi? Yang pertama, kamu perlu menentukan risiko investasi kamu. Apakah kamu sudah siap jika mengalami kerugian dan terus mencoba sekalipun gagal?
atau kamu ingin memulai dari untung sedikit-sedikit namun tidak akan pernah rugi. Yang kedua, kamu harus menggunakan uang dingin, yaitu uang yang tidak akan kamu gunakan dalam waktu dekat. Investasi tidak menjamin kamu untuk untung, sehingga lebih baik kamu harus membedakan uang pegangan dan uang investasi. Ketiga, kamu harus mengenali jenis-jenis investasi. Investasi yang pasti untung sekalipun sedikit adalah reksadana pasar uang. Yang lain pasti naik turun. Keempat, kamu secara bertahap harus melakukan penambahan jumlah investasi dan pengembangan ke investasi lain. Kamu tentu ingin bergerak maju kan? Cobalah belajar lebih banyak lagi dan memulai investasi lebih banyak lagi. Tips bagi kamu adalah mulai berinvestasi dari sekarang. Bagi kamu yang ingin memulai dengan modal yang sedikit, pengetahuan yang minim, dan waktu yang tidak luang, reksadana adalah pilihan tepat untuk kamu. Terutama reksadana pasar uang yang minimal modal pembeliannya hanya Rp10.000 atau Rp100.000. Dalam berinvestasi, kamu bisa menggunakan beberapa aplikasi yang bisa di-download untuk handphone. Beberapa di antaranya adalah Bibit, iPod, Bareksa, OVO, dan Tokopedia. Kamu tinggal mendaftar secara online, mengisi saldo rekening investasi, melakukan pembelian, dan kamu sudah berinvestasi dan melipat gandakan uang untuk kamu di masa depan. Ayo mulai berinvestasi. Investasi ini adalah langkah awal kamu untuk mandiri secara finansial.